So don't forget to like, comment, and subscribe this fucking channel, and search more video on this channel and share this video on your social media. So see you next time. Thank you. Hello, welcome back to Mbah Sumbran channel with me, Aldrin Gondrong. So, saya berada di lahannya Pak Hendrik. Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya lagi gitu, kenapa ini saya lagi yang muncul suaranya? Ya, jadi beliaunya tuh yang punya channel ini tuh kayaknya punya kesibukan yang tidak bisa ditinggal gitu. Jadi sementara itu saya yang jadi host gitu kan, lumayan. So langsung aja Pak Hendrik ya. Selamat siang Pak. Oh, selamat siang. Jadi ini nggak apa-apa nih ganggu waktunya sebentar nih. Apa? Jadi ini ngapain nih Pak? Ya, Siang-siang panas-panas gini. Jaga burung Dari jam 6 sampai jam 6. Jadi 12 jam ya? Iya, 12 jam dari pagi sampai sore. Sampai sore? Iya. Belum maghrib itu. Ini padi apa yang ditanam nih? Varietas padi apa? 48 ini. Apa? 48. 48. Iya. Berarti sampean beli nih? Iya. Kemarin beli di tempatnya Pak Kumis kemarin. Oh, gitu. Iya. Ngomong-ngomong, kenapa sih musim burung kayak gini terus aja nanam padi? Ya. Aduh, sorry, panas. Oh ya, silahkan monggo duduk dulu. Ya karena kalau misalnya nggak ditanam kan sayang, lahannya sudah siap. Jadi istilahnya spekulasi lah seperti itu. Ya insya Allah asal kita mau telaten jaga burung dari pagi sampai sore, insya Allah tetap ada hasilnya begitu. Amin. Jadi optimis saja. Ya. Bagaimana nanti hasilnya kita belum tahu kan, tapi kita sudah berusaha seperti itu. Ini udah usia berapa hari nih Pak? Kalau usia saya lupa ini, tapi kurang lebihnya insya Allah tidak sampai 2 minggu, insya Allah sudah panen. Udah panen? Iya. 2 minggu, tapi tidak sampai 2 minggu. Hasilnya gimana kira-kira nih? Ya kalau hasilnya untuk musim-musim seperti ini ya insya Allah ya baiklah, pokoknya disyukuri begitu. Ya. Kalau dibanding dengan yang lain kan kadang ada yang gagal, ada yang belum berhasil, kadang ada yang pertaruhan lah istilahnya seperti itu. Gambling. Iya. Jadi masalah burungnya kalau di sini. Jadi nanam itu ya kalau di musim hama itu kayak pertaruhan di meja judi gitu. Iya, betul. Iya kan? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Ya sebenarnya nggak sedramatis itu sih. Cuman ya ibarat kata itu seperti itu, karena orang tuh mending nyangkul bikin tanggul gitu loh daripada kalau jagain burung tuh dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jam 6 sore. Iya. Itu udah kayak kerja lembur coba. Iya, betul. Memang kayak gitu sih susahnya kalau nanam padi di musim burung itu. Tapi ngomong-ngomong Mbak, rencananya habis ini tuh nanti tanam padi lagi? Nanti di musim. Iya, nanti kan bersamaan dengan tanam serentak. Oh iya. Insya Allah nanti tanam padi bulan 11, bulan 12 ya? Iya. Nah, setelah itu, Pak? Setelah itu nanti atau enggak, maksudnya lahan ini tuh akan ditanami padi setahun 3 kali atau padi terus jagung misalnya kayak itu, atau gimana konsepnya tuh? Iya. Nanti selain padi kan kita insya Allah kita nanam sayur juga, sayur atau termasuk jagung juga gitu. Terus coba kalau di lahan di belakang ini ya kita harus ekstrem, stay. Harus hati-hati karena kan sini tahu sendiri, sini lahan air, restan, jadi banyak monyet, ya itu harus ekstra stay ya. Iya. Jadi buat kalian yang kurang memahami kondisi di sini, itu di lahan Pak Hendrik itu di pojok kan. Jadi itu tuh lahan air tuh, restan. Nah yang di belakang beliau tuh restan. Ya kan, nah itu juga belakang tuh restan ya Pak ya. Terus sana tuh udah lahan orang jalur 2 ya. Iya. Dan di sini tuh hamanya tuh selain burung, kalau nggak musim hama pun harus tetap diwaspadai tikus. Tikus ya, Ya kan, karena juga
ini lahan apa? Lahan restan gitu. Iya. Jadi mau ndak mau ya itulah kalau. Tapi ngomong-ngomong ya, saya dengar dari sampean sendiri sih sebenarnya. Sampean tuh mau nanam apa? Empon-empon itu, serai. Oh ya, insya Allah nanti saya yang di ujung sana itu serai, terus nanti kunyit Oh, sama iya, iya. jahe sebetulnya. Tapi ini loh Pak, kalau saya juga sebenarnya tertarik sih tuh nanam serai karena sekilo tuh 4.000 kan. Iya. Baru itu tuh kayak nggak usah jaga burung gitu loh. Oh, Nggak usah ini. Iya, Menurut iya. sampean gimana nih kalau nanam banyak gitu? yo sebetulnya nggak ada salahnya kan. Itu jadi sebenarnya Untuk lebih penghasilan ya, kan? istilahnya kan kalau untuk saya pribadi ya, yang jelas yang kalau yang untuk yang di pinggir-pinggir kan ya di samping apa mengantisipasi biar nanti tidak kecolongan sama itu monyet, ya istilahnya kan ada apa itu pendapatan apa bulanan lah istilahnya seperti itu. Kalau dari misalnya serai, kunyit sama jahe gitu kan Iya. seperti itu. Terus apa ya? Jadi ini setelah padi ini dipanen mungkin minggu-minggu ini kah? Kemungkinan ya kurang lebihnya sekitar nggak sampai 2 minggu lah. Oh ya, katakanlah minggu-minggu ini ya. Minggu ini ya. Nah, akhir minggu ini. Ya. Setelah itu berarti istirahat dulu nih lahan. Ya nanti Atau paling bikin dibersihkan. bedengan. Iya dibersihkan dulu. Oh, dibersihkan. Ya pokoknya Terus? dibersihkan nunggu tanam serentak. Sambil saya nanti bikin itu lanjutin bikin gulutan itu. Kemarin saya juga bikin di situ cadi batu 4. Oh. Ya kalau yang di sana kan sebenarnya saya tanam sedikit itu bawang pre, sama di belakang itu untuk apa itu saluran apa itu resapan itu saya tanam bawang pre juga. Ya, sebenarnya apa ya? Saya di sini Pak, sebenarnya tuh saya dititipin aja sama temen kan untuk minta tolong bikinin video kan. Iya, Ya, walaupun nanti tuh pasti rame di komentar, wah sekarang jadi babunya Sumbran, gini tuh pasti ada kayak gitu tuh. Enggak apa-apa, Tapi ya nggak masalah gitu loh. Tapi saya di sini tuh apa ya berusaha semaksimal mungkin untuk sebagai penyambung aspirasi, wes. Oh iya, ya nggak apa-apa. Ya selama itu gombal-gombal dikit. Nah, nggak selama apa-apa. itu apa masih apa Antara warga Teran Ya. dengan yang mulia di atas sana. Ya. Tuan-tuan di atas sana. Jadi gini. Kalau untuk ketersediaan bibit untuk sayuran tuh gimana sampean? Kalau Udah sedia atau kalau gimana? bibit empon-empon terus terang belum. Cuma ya nanti apa paling misalnya ada rezeki kita nanam sedikit-sedikit dulu. Oh, Seperti gitu. Itu, ya. Terus untuk bibit sayur-sayuran misalkan cabai kayak gitu. Tapi ya itu paling kalau saya masih manual. Jadi pakai apa itu ngambil bijinya itu dari kalau pas masa itu yang sendiri. Ya gitu. Yang sendiri begitu. Kenapa sih Pak nggak nanam bibit premium Pak? Premium ya gimana? Kemasan maksudnya. Kalau kemasan kan itu kan apa ya? Di samping kita saat ini belum bisa bisa penghasilan belum memadai lah katakanlah seperti itu. Masih proses kan sampai saat ini. Ya kan itu kan lebih mudah kalau yang masih secara manual gitu. Iya. Ya kalau premium kan kita harus harus punya manajemen budget lebih. Ya, istilahnya gampangnya ngomong kayak gitu. Ya. Harus punya budget lebih. Ya. Tapi ngomong-ngomong ya Pak, kalau ada yang mau disampaikan ke dinas terkait atau pemerintah terkait atau itu apa Pak? Ya sebetulnya harapannya ya ibaratnya kita sebagai warga transmigrasi katakanlah belum hampir 2 tahun ya kita di sini masih ya katakanlah 2 tahun ya kita di sini sebenarnya masih masih merintis sebenarnya masih masih banyak yang harus kita kerjakan harus kita benahi lah seperti itu misalnya dari awal kita datang kan tahu sendiri lahan masih berair ya masalahnya masalah klasiknya air pasang surut nah ini sekarang air udah nggak ada ya saat tinggal ini kan sampean yang ngatur air saat ini kan bisa dikatakan masih masa transisi kan masa transisi dari yang biasanya dari banjir surut kering. Ya sekarang sudah mau kering jadi harus adaptasi lagi iya gitu. Betul. Jadi yang dulunya tuh bingung karena banyak air sekarang iya
harus mensiasati gimana ngatur air kan Iya. gitu. Ya makanya kemarin saya sudah nyicil ini bikin apa parit apa tengah itu sekalian bikin tanggul tengah pematang. Jadi nanti misalnya dari depan kita ke belakang nggak harus lewat samping tapi lewat tengah. Ya, sekalian bikin parit itu biar kalau kadar asamnya biar agak istilahnya berkurang kan, gitu. Pada saat air pasang tinggi mungkin kalau dari depan kita masukin air bisa kadar asamnya bisa berkurang. Iya, iya. Jadi kalau tanah sampean yang di sini tuh hitam ya? Iya, kalau di belakang ini hitam di sini. Kalau yang di mana? Kalau yang di depan itu agak putih, ada tanah agak lempung ya, kayak tempat arjen tuh ya. Iya. Jadi memang ya bisa dibilang nggak apa-apa ya Pak saya omong ya. Maksudnya hasil panen yang padi yang periode kedua di tahun ini tuh memang ya kurang maksimal karena musim hama gitu. Iya. Jadi itu juga sebagai adaptasi untuk warga Tran yang baru ini supaya bisa menyesuaikan pola tanam itu sesuai dengan musimnya. Iya, iya. Gitu. Saya ini kalau ngomong begini tuh sebenarnya kayak PPL jadi jatuhnya gitu. Tapi apa ya, kalau saya ngomong di channel orang tuh kayak menahan diri sebenarnya, kayak mau mengumpat tetap masih santai. Ya udah apa-apa, yang penting sepanjang itu positif kan, enggak masalah. Enggak Pak, kalau mengumpat itu negatif. Tapi ya astagfirullah gitu. Ya namanya manusia kan enggak ada yang sempurna kan. Itulah. Begitulah. Ya. Saya tuh sebenarnya kalau di sini tuh banyak yang belain. Oh iya iya iya. Jadi gimana ya kalau buat yang masih meragukan keuletan warga transmigrasi itu, wah sakit berarti kalian tuh. Ya karena kan apa ya, kita sebagai pelaku sendiri sebenarnya yang bisa merasakan. Kalau misalnya yang di luar sana mungkin sebatas melihat ya maaf ya, ibaratnya sebatas melihat, jadi mungkin penilaian masing-masing pribadi itu berbeda ya. Tapi kita sebagai pelaku sendiri, warga transitif ini, kita bisa merasakan seperti apa ibaratnya proses dari awal sampai saat ini ya. Tekanannya. Jadi, tekanan batin yang jelas pasti ada. Tekanan batin, tekanan ekonomi, tekanan mental, itu pasti ada gitu. Dan semuanya gitu loh. Semuanya iya. Ya semuanya, nggak terkecuali, termasuk saya, termasuk warga-warga yang lama gitu. Mungkin transmigrasi di era yang dulu-dulu kayaknya juga lebih parah ya malahan ya. Kayak dulu itu kan nggak ada digital tuh, nggak ada internet, nggak ada apa. Jadi orang tuh kayak terisolasi gitu loh di suatu tempat yang mereka tuh di lingkungan baru yang mereka tuh baru mengenal gitu loh. Apalagi trans yang dulu itu kan sebelum maju itu kan jauh dari kota gitu loh, Pak. Jauh dari daerah-daerah maju gitu. Iya. Kayaknya sekarang tuh agak mendingan. Kalau dulu pasti lebih parah lagi, cuman mungkin tidak terekspos ya kan. Betul. Atau diekspos itu yang sukses-sukses saja. Gitu kan. Karena kan ya secara politik kalau yang diekspos jelek itu kan tidak menguntungkan bagi pemerintahan Orde Baru. Iya, betul. Ya karena ya itu setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita masih yang di sini kita masih bertahan saja, itu sudah alhamdulillah sudah bagus. Sudah ibaratnya saya pribadi saya acungi jempol begitu. Karena kita melihatkan banyak ibaratnya lokasi lahan-lahan yang lain yang enggak 1-2, saya nggak bisa nyebutkan si A si B ya. Yang jelas banyak lahan yang kosong, yang orangnya pergi keluar, yang nggak mungkin mereka mencari penghidupan di kota atau bagaimana, ya maaf ya, seperti itu. Jadi saya pribadi saya acungi jempol untuk orang yang maksudnya para transmigran yang di sini mau berproses dari awal sampai hingga saat ini gitu, masih tetap bertahan di sini. Love this process, cintailah prosesnya gitu. Jadi enggak semudah lah ibaratnya kita. You're nothing without process. Kalian itu bukan apa-apa tanpa proses. Iya. Gitu. Betul. Jadi dalam berproses itu pasti ada hambatan-hambatan, ada ujian-ujian gitu. Terus ada tekanan-tekanan baik itu dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Mungkin banyak hal-hal yang
banyak hal-hal yang faktor-faktor baik internal maupun eksternal itu yang membentuk pribadi seorang transmigran itu jadi pribadi yang lebih kuat secara mental dan psikis sih. Iya. Kalau menurut saya. Iya, betul. Itu Dan sih. tentunya itu kesabaran itu. Harus luar biasa, harus sabar di sini tuh. Menurut sampean Pak, sampean ini kan ya mohon maaf ya, mungkin secara usia itu mungkin kayak bapak saya ya. Iya. Itu untuk tips untuk anak-anak muda yang pengen trans. Nah, itu kalau misalnya Yang disiapkan pertama. ya pertama mental jelas. Mental itu harus pokoknya harus lahir batin yang jelas. Iya. Yang jelas kalau untuk pasangan muda itu itu harus yang suami sama istri itu harus benar-benar harus mantap gitu. Jadi enggak boleh sampai sudah sampai sini terus nanti yang satu ngeluh atau yang satunya ngeluh itu enggak boleh. Jadi harus saling sama-sama, mendukung. harus hati istilahnya. Apa itu enggak boleh patah semangat. Pokoknya harus apapun harus dilewati karena kalau orang sudah mau transmigrasi ya harus harus berani. Harus berani ya, seperti itu. Jadi harus harus totalitas. Totalitas ya. Enggak boleh setengah-setengah seperti itu. Jadi tapi ini saya bertanya lagi nih, menurut sampean nih Pak, bagi pasangan muda atau anak-anak muda ini yang tentunya generasi jauh di bawah sampean kan, atau di bawah saya dikit lah, itu kan jauh banget sama sampean itu. Menurut sampean itu bagi pasangan-pasangan muda itu penting nggak sih untuk sejenak keluar dari zona nyaman gitu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar? Nah, sebetulnya itu kalau menurut saya kalau misalnya saya untuk saya pribadi, untuk sampean pribadi misalnya. Itu tuh sebenarnya tantangan sebenarnya. Ya. Tantangan yang maksudnya untuk keluar dari zona nyaman, seandainya misalnya bekerja untuk meraih kesuksesan ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya anak muda terinspirasi atau mau ikut transmigrasi itu bagus. Jadi di saat anak mungkin masih kecil atau belum punya anak itu kita masih berproses begitu. Ya, jadi nanti setelah anaknya sudah agak besar, sudah butuh biaya untuk sekolah, untuk keperluan yang maksudnya anak yang harus ke sana ke sini begitu loh. Itu kita sudah siap gitu. Gitu. Jadi enggak apa-apa ya sebenarnya sejenak dari malah semakin dini semakin baik. Malah semakin baik daripada... Karena apa? Karena kalau di saat kita sedang butuh biaya, anak sudah sekolah, di sini kita sedang berproses lagi dari awal. Dari nol lebih berat ya? Lebih berat karena tantangannya apa? Selain untuk kehidupan sehari-hari kita kita harus untuk biaya sekolah itu. Nah, itu kita kan mau enggak mau kita harus kalau misalnya bulanan harus Pak ini bayar ini atau Pak ini butuh ini, nah gitu loh. Ya, itu jadi, yang jelas itu. Gimana nih buat pasangan muda nih, malah lebih anak-anak muda ini kalian jangan takut tuh untuk transmigrasi atau merantau keluar. Nggak usah takut nggak bisa nyangkul. Nggak usah takut dicaci orang gitu, nggak usah takut ya. Menurut saya kayak gitu itu sebagai memang itu sesuatu yang traumatis ya atau sedikit memberikan efek ke psikis dan mental sih. Tapi kalau itu tidak maksudnya bukan sekedar cemoohan itu kan bisa membangun mental seseorang itu untuk menjadi lebih baik kan gitu. Terus program transmigrasi ini menurut sampean itu masih pas nggak sih di zaman sekarang? Gimana ya kalau saya bilang nanti misalnya nggak menurut opini sampean pribadi gitu. Jadi kalau ada perbedaan ya mohon maaf kan gitu. Ini kan opini pribadi. Tidak mewakili siapapun, tidak untuk merendahkan siapapun. Ya sebenarnya bagus sih banyak untuk memperbaiki taraf hidup seseorang yang istilahnya mau berniat bertransmigrasi itu sebenarnya bagus sebenarnya. Ya cuma kadang Indonesia itu sebenarnya juga krisis petani loh Pak. Iya betul. Cuma ya kadang butuh pahlawan pangan. Ya betul ya. Cuma kadang saya misalnya menyampaikan nanti takutnya nanti ada yang kurang berkenan. Oh enggak apa-apa. Wah kalau sampean itu membuat
ingin menyenangkan semua orang atau membuat berkenan semua orang itu enggak bisa. Pasti Iya. ada pro dan kontra. Iya, Gitu. betul. Ada kontradiksi pasti. Iya, Gitu. betul. Jadi ini saya ini jadi ngomong ngalor ngidul ya. Jadi saya ini yang biasanya apa ya? Biasanya konsepnya tuh channelnya tuh hiburan kan, konsepnya aneh-aneh kan. Ini Iya. tiba-tiba nih harus berbicara secara formal gitu dengan bahasa yang tertata gitu. Jadi kayak agak apa ya? Kayak agak latah gitu loh. Kadang-kadang banyak kosakata yang hilang dari dalam kepala saya itu, Iya. bahasa-bahasa yang baku yang bagus itu. Iya. Karena terbiasa itu tadi. Terbiasa apa? Bahasa-bahasa hiburan ya. Iya, terbiasa bahasa-bahasa kasar. Jadi terus rencana ke depannya, Pak. Karena kalau udah mungkin setahun ke depan itu tetap akan mengelola lahan ini secara terus-menerus atau gimana, Pak? Ya, insya Allah tetap kita ngelola lahan tetap terus ya. Coba nanti ke depannya saya pribadi saya belum tahu karena kan kadang ada kebutuhan Ya, yang ya itu tadi untuk anak sekolah begitu. Ya. Kita tidak tahu kadang anak butuh biaya buat ini, buat itu. Kita kan juga kadang yang kita belum tahu kan itu gitu. Karena pada saat ini kan anak saya kan ada yang di Jawa kan udah SMK, terus yang ada yang kuliah juga kayaknya. Kalau yang kuliah ada, tapi kan udah ada yang ada kerja begitu. Oh, udah kerja. Jadi kan jelas gitu yang SMK itu. Ya seperti kemarin pas waktu masuk itu tahu-tahu dikasih diberitahu, Pak minta ini buat biaya 5 million. Iya, makanya buat biaya beli seragam seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Sih, itu kebutuhan yang menurut saya kalau saya di posisi Pak Hendrik ya, dengan mempunyai tanggungan yang udah gede-gede kan, biayanya udah banyak tuh kayak. Sedangkan saya aja yang anaknya masih kecil-kecil aja gitu, itu kayak rasanya tuh kalau pas, tiba-tiba lauk habis gitu aja udah. Gimana nih gitu. Beli susu gitu. Iya. Kalau susu nggak terlalu sih anak saya karena mereka tuh kalau minum susu formula tuh agak mual, Pak. Iya. Itu jadi keuntungan juga sih sebenarnya buat saya. Jadi yang jelas mereka tuh malah nggak bisa banyak-banyak minum susu tuh. Yang jelas kadang gini ya bukan kita meminta, cuma kadang kalau anak kecil kadang kan jajan gitu kan. Jajan terus di luar di luar yang kita mau itu kadang misalnya sedikit agak kurang enak badan begitu, maaf ya. Bukan kita mendoakan minta itu enggak, tapi kadang kan untuk mengantisipasi kan kalau anak kecil seperti itu. Iya. Gitu. Nah, itu kan harus pergi beli obat atau berapa. Itu ya kebutuhan mendadak seperti itu kadang-kadang tuh saya stres gitu loh. Wih, ini malam-malam tempat jauh gitu kan, apalagi kadang-kadang duit nggak ada gitu, itu stres, apalagi kalau semakin banyak kebutuhannya, apalagi sekolah kayak gitu tuh saya nggak bisa membayangkan pressure-nya gitu loh, tekanannya gitu loh, yang dirasakan itu. Tapi gimana Pak sejauh ini, Pak? Aman-aman aja? Yang penting ada gitu aja? Ya, insya Allah ada. Rezeki itu ada gitu aja? Kalau saya itu enggak saya yakin banyak rezeki itu dari manapun itu datangnya kita kan nggak tahu. Namanya manusia kan, yang selama kita selalu bersyukur kepada Tuhan, insya Allah dari mana datangnya, insya Allah tetap ada jalan keluar, ada rezeki begitu. Di saat kita ada kebutuhan yang mendadak, contohnya misalnya anak sekolah seperti tadi, ya ada saja ibaratnya rezeki itu. Tuhan itu maha kaya kan. Maha kaya ya. Asalkan kita harus itu selalu bersyukur, intinya seperti itu. Jadi ada lagi pesan-kesan Pak untuk orang-orang di luar sana atau mungkin orang-orang yang suka nyinyir di luar sana gitu. Ya namanya orang manusia kan kita kan nggak ada yang sempurna kan. Ya hebatnya kalau saya misalnya ada yang mau menilai negatif dengan saya, ada orang yang mau wah ini tuh orangnya gini Pak Hendrik itu gini. Ya monggo silahkan. Kalau saya
enggak apa-apa, malah kalau saya itu tuh malah mengurangi Dosa. dosa saya. Kalau saya seperti itu, monggo silahkan mau menilai apa tentang Kalau saya cuma monggo, 2 kata silahkan, aja, iya. Pak. Gimana? Kalau saya cuma 2 kata aja menanggapi opini-opini miring Iya. seperti itu tuh. Iya. Fuck that. Kalau saya monggo, iya. Iya. Jadi gitu aja Pak Hendri. Terima Oh, kasih iya. banyak gitu Oh, udah iya. berkontribusi di Oh, iya. video kali ini Iya. gitu. Jadi narasumber gitu. Jadi Oh ya. semoga video ini menjadi Oh, iya. pelipur apa ya? Pelipur Pelipur lara. lara penonton-penonton yang ada di rumah gini. Iya. Jadi bisa apa ya? Membangkitkan energi-energi positif yang tertimbun dalam diri kalian. Oh, gitu. Ya, minta Dan maaf kalau potensi-potensi. Hah? Apalagi? minta maaf kalau biasanya tata bahasa saya kurang berkenan di Oh, nggak hati para apa-apa. yang penikmat YouTube Sumbran Channel. Iya. Ya, ibaratnya saya minta maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang berkenan gitu. Iya sih. Kalau menurut saya nggak ada. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya orang tuh karakter beda-beda ya. Iya. Jadi ini udah berapa menit tuh? Udah 25 menit kan? Padahal requestnya tadi tuh, wah bro kalau bisa tuh 20 menit lah, jangan singkat-singkat. Hei, sorry bos, kalau bagi saya 20 menit tuh kayak singkat gitu. Ya karena kualitasnya beda. Iya. Anjir. Iya. Jadi gitu aja. So don't forget to like, comment, and subscribe this channel, and search more video on this channel, and share this video on your social media. So good night. Thank you.